Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Attack on Titan Final Season Part 4. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya bagian 1 dan bagian 2 udah admin bahas ya. Jadi silakan nonton itu dulu biar nyambung. Jika sudah, maka mari kita lanjut. Bagian 3 atau bagian terakhir ini berjudul Menuju Pohon di Bukit. Scene dibuka yang memperlihatkan Eren dan Armin versi kecil. Sepertinya ini adalah ingatan sebelum terjadinya rumbling. Mereka sedang mengobrol tentang penglihatan Attack Titan Eren. Dan Armin protes emang harus memukulinya sampai separah itu. Dan lucunya Eren menjawab bahwa ia terbawa suasana. Artinya bisa saja saat itu Eren memukulnya pelan doang. Tapi apakah mungkin asik juga mukulin Armin saat itu? Oke lah, lanjut. Eren minta maaf atas apa yang ia lakukan pada Armin. Tapi Armin berkata, jangan katakan itu padaku, tapi pada Mikasa. Karena memang sebelumnya gara-gara ucapan Eren, yang membuat Mikasa jadi sedih dan nangis. Armin juga berkata apakah sejak saat Eren pergi menjauhi mereka, rencananya adalah membuat mereka mengalahkan dan menyelamatkan umat manusia dan dianggap jadi pahlawan. Dan Eren berkata, ya itu benar. Menurut Armin mungkin konsepnya seperti keluarga Tybur, di mana admin ingatkan kalau keluarga Tybur dikisahkan mengalahkan Raja Fritz dan mengusirnya dari Marley dan menghentikan perang Titan saat itu. Yaitulah mengapa keluarga Tybur disebut pahlawan dunia. Nah, sama seperti sekarang, membuat Armin dan kawan-kawan seperti keluarga Tybur karena berhasil mengalahkan Attack Titan Eren. Namun seperti yang dikatakan Armin, mereka dan yang lainnya nggak mau menjadi pahlawan seperti yang Eren inginkan. Tapi ya, mungkin saat itu Armin belum tahu aja ya. Lanjut, Eren pun berdiri dan mengajak Armin pergi ke tempat-tempat yang ingin mereka tuju sejak ia kecil, sambil membahas tentang Ymir si perintis. Dan sampailah mereka ke tempat yang menampilkan air yang berapi, seperti yang mereka lihat di buku saat kecil. Ya, ini disebut gunung lava ya guys. Akhirnya Eren membicarakan tentang Ymir, sang perintis atau pendiri. Dijelaskanlah kenapa Ymir mematuhi Raja Fritz selama 2000 tahun. Padahal Raja Fritz sudah membakar kampung halamannya, membunuh orang tuanya, mencabut lidahnya. Tapi setelah mendapatkan kekuatan seperti dewa, Ymir masih melayaninya dengan patuh. Kenapa begitu? Menurut Eren ketika ia menyentuhnya di dalam dunia Path atau jalan, ia sadar bahwa itu karena Ymir mencintai Raja Fritz. Jadi bukan hanya sekedar patuh sebagai budak ya, tapi ini adalah cinta murni. Dan itulah jawaban kenapa Ymir terikat selama 2000 tahun melayani Raja Fritz sampai ke keturunannya. Eren berkata bahwa ia tidak tahu isi hati terdalam Ymir, namun ia tahu ia menderita. Dan faktanya selama 2000 tahun ini, ia mencari seseorang yang bisa membebaskannya dari penderitaannya. Dan akhirnya dia muncul, dialah Mikasa. Oh ya, sambil berjalan bentuk tubuh mereka berubah lagi jadi kecil ke bentuk remaja. Lanjut, Armin pun bertanya kenapa Mikasa. Ya, kalian pasti heran juga kan, kenapa Mikasa bukannya Eren ya? Ya, ternyata yang dicari Ymir itu bukanlah Eren guys. Tapi mungkin Eren hanyalah pemicunya agar Ymir sedikit terbebas dari rasa sakit. Sisanya Mikasa yang akan menyelesaikan keterikatan Ymir selama 2000 tahun di dunia ini. Dan Eren juga berkata, ya hanya Ymir si perintis yang tahu jawabannya. Eren juga tidak tahu bahwa apa yang akan dilakukan Mikasa. Untuk itulah Eren terus melangkah maju agar melihat reaksi apa yang Mikasa lakukan untuk mencapai kesimpulan itu. Oh, by the way, lokasi melihat Aurora ini juga ada di buku yang dibaca Eren dan Armin saat kecil ya. Artinya ini adalah salah satu impian mereka yang akhirnya terwujud. Lanjut, Eren terus melangkah maju membantai umat manusia, memaksa orang untuk saling membunuh di Pulau Paradis, dan kemudian menyeret teman-teman tersayangnya ke pertempuran yang entah bagaimana akhirnya. Dan Armin menduga itulah yang Eren lihat saat di upacara penghargaan. Ya, masa depan. Dijelaskan juga bahwa Eren saat ini tak bisa berpikir jernih
karena kekuatan Titan perintis atau founding Titan membuat tidak ada masa lalu ataupun masa depan. Semuanya ada secara bersamaan. Itulah kenapa Eren tak punya pilihan. Ya, buat kalian yang bingung dengan kekuatan founding Titan, nanti admin bahas secara detail di video berikutnya ya. Lanjut. Itulah kenapa pada hari itu saat itu Bertolt belum seharusnya mati. Karena ya kita tahu jika Bertolt mati hari itu, Armin tidak akan hidup kembali karena satu-satunya cara Armin hidup adalah untuk memakan Bertolt dan hidup kembali sebagai pewaris Titan. Namun berkat pilihan Eren itu malah menjadi awal neraka dan penderitaan bagi Eren. Membiarkan Bertolt hidup membuat Smile Titan aka Titan Dynafritz memakan manusia lain yang tak lain adalah ibunya sendiri. Armin sadar bahwa Eren sangat menderita dan tak mau Eren menyalahi dirinya sendiri karena keputusannya. Itulah kenapa Eren memegang tangan Eren untuk menghentikan Eren meneruskan kalimatnya. Dan ya, Armin mengajak mereka ke tempat selanjutnya yang merupakan laut. Ya, sepertinya impian ini udah diperlihatkan di season 3 kok, alias sudah terwujud saat itu. Namun kali ini benar-benar alias tengah laut, tidak ada pantainya atau pulaunya. Di sini akhirnya Armin membicarakan tentang Mikasa. Armin bertanya, apakah menurutmu Mikasa bisa melupakanmu dan hidup bahagia bersama orang lain? Dan Eren dengan dingin berkata, ya dia tidak tahu. Dan akhirnya scene ikonik pun diadaptasi. Ya, Eren kena boge mentah dari Armin. Mungkin ini adalah pertama kalinya Armin bisa melayangkan tinju pada Eren. Yang sebagai catatan, mungkin inilah yang terjadi jika saat itu Armin tidak ditahan oleh Mikasa. Di sini akhirnya Armin betul-betul marah karena Eren terlihat menginjak-injak cinta Mikasa. Armin berkata, emang kata-kata lupakan aku bisa membuat Mikasa melupakannya. Dan ya, menurut Armin Mikasa pantas mendapatkan pria yang membuatnya menangis dan berbahagia. Dengan senyuman dipaksa menurutnya ia akan menemukan pria dan segera bersatu dengannya. Tapi siapa sangka jawaban Eren malah membuatnya merengek sambil menangis. Yaps, inilah wajah Eren sebenarnya. Sebelum-sebelumnya itu, dia cuma ting aja ya. Aslinya Eren memang cengeng kok. Alias Eren sudah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Eren berkata bahwa ia tidak menginginkan hal tersebut. Ia tidak ingin Mikasa menemukan pria lain dan ingin Mikasa mencintainya selamanya. Ya, setidaknya mengingat dirinya selama 10 tahun. Armin pun tidak menduga bahwa Eren bisa berlagak seperti ini. Dan Eren berkata, jangan bilang siapa-siapa ya, termaksud Mikasa bahwa ia berkata seperti ini. Dan akhirnya Eren mengungkapkan isi hatinya bahwa ia sebenarnya tak ingin mati dan ingin bersama mereka semua. Lalu Armin pun menyadarinya dan berusaha agar Eren jangan menyerah dan mencoba hal lain. Tapi Eren berkata, mustahil. Tidak ada orang lain yang ingin mati sama sepertiku. Dan latar lautnya tiba-tiba berubah jadi lautan darah. Bekas injakan dari Wall Titan. 4/5. Ya, itu adalah umat manusia yang telah dihabisi oleh Eren. 4/5 itu juga bahasa halus dari 80% per 100 ya. Sesuai manganya. Intinya begini, 5/5 sama dengan 100, 4/5 sama dengan 80, 3/5 sama dengan 60, 2/5 sama dengan 40, dan 1/5 sama dengan 20. Oke lanjut. Armin mendengar hal ini tentu saja syok dan marah kepada Eren bahwa betapa teganya Eren melakukan hal tersebut. Menurut Eren, ia melakukan semua ini agar tingkat peradaban di luar pulau sama dengan Pulau Paradis. Artinya tidak akan ada perang sepihak untuk saling balas dendam nantinya. Karena ya udah setara peradabannya. Sebelum Rambling Kan, kita tahu bahwa Pulau Paradis setidaknya tertinggal selama 100 tahun dalam segi peradaban dan kemajuan teknologi. Karena Eren sadar pertarungan tidak akan pernah berakhir. Dan di sini Armin sangat marah bahwa apakah perjuangan mereka menghentikan Eren itu sia-sia. Tapi Eren berkata bahwa mereka hanya bisa menyelamatkan 1/5 umat manusia saja. Itu adalah takdir yang tak bisa diubah. Tapi berbicara soal takdir, Armin tidak percaya padahal yang merencanakan semua ini adalah Eren. Apakah itu bisa disebut sebagai takdir? Tapi inilah jawaban Eren,
bahwa semua kenangan masa depan, apapun pilihannya, katanya tetap akan begini hasilnya, alias sebuah takdir yang tidak bisa diubah lagi guys. Dan ya, akhirnya Eren pun mengaku seperti yang dikatakan Armin, dia adalah budak kebebasan. Armin pun masih tidak percaya dan apakah tidak ada cara lain untuk kembali? Apakah tanpa manusia peperangan akan berakhir? Logika macam apa itu? Dan semua ini hanya demi mereka untuk hidup? Eren pun tiba-tiba teringat masa kecilnya tepat setelah ia lahir dan diberi nama oleh ayahnya. Grisha berkata, "Eren, kau bebas." Akhirnya Eren membalas bahwa bukan begitu. Ia hanya ingin meratakan semuanya. Ia ingin melihat pemandangan ini. Kenapa? Ya, Eren tidak tahu juga, tapi ia hanya ingin. Mungkin analoginya begini guys, mencintai seseorang tak perlu punya alasan kan? Asik. Ya, begitulah kira-kira ya. Hanya ingin, hasrat dari manusia itu sendiri. Terkadang, melakukan sesuatu hanya karena ingin. Eren pikir itu semua untuk melindungi semuanya, tapi pada akhirnya Sasha dan Hanji mati karenanya. Membuat Floch dan mereka bertarung sampai mati. Eren pun heran kenapa harus berakhir seperti ini. Dan diperlihatkanlah hasil dari pilihannya, yaitu Rumbling. Yang di tangan Eren merupakan sisa rambut dan gigi para manusia yang telah digeprek oleh Titan. Hingga akhirnya Eren sadar dan menemukan jawabannya bahwa itu karena ia bodoh. Maksudnya, Eren hanya orang bodoh biasa yang mendapatkan kekuatan. Itulah sebabnya ia hanya bisa mencapai kesimpulan ini. Armin pun yang dari tadi mendengarkan mulai mengambil kerang yang berlumuran darah. Ya, kerang ini ada di season 3 sebelumnya ya. Ia melambangkan Armin. Armin berkata ia mengerti perasaan Eren. Ia pun awalnya ingin menyingkirkan semua manusia di dunia ini. Tidak ada yang percaya kan Armin berkata begitu. Tapi faktanya Arminlah yang menunjukkan kepada Eren tentang dunia luar. Ya, akhirnya candaan admin tentang buku keramat terwujud juga. By the way juga, ini adalah dialog yang diubah dan berbeda dari manganya ya. Mungkin inilah maksud pesan Isayama Sensei sebelumnya, bahwa ada sedikit draft yang diubah dalam ceritanya, alias ini adalah dialog original animenya. Lanjut, admin juga nggak nyangka candaan tentang buku keramat akhirnya dinotis juga oleh Isayama Sensei. Ya, kita tahu kan buku keramat ini yang membawanya adalah Armin, alias yang membuat Eren memiliki ideologi kebebasan. Itu pelakunya bukan lain adalah Armin itu sendiri. Di sini Armin sadar akan hal itu, yaitu sebuah visi dunia bebas tanpa manusia. Dan kerang ini menjadi simbol kedamaian kecil bagi Armin. Karena Eren selalu melihat jauh ke depan, padahal kerang ini sudah ada sejak dulu di bawah kaki Eren hingga ia tidak menyadarinya. Armin pun berterima kasih kepada Eren karena telah menunjukkan kepadanya dunia luar di balik tembok. Dan Armin mengakui bahwa hal ini atau Rumbling ini adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Jadi Eren seharusnya tidak menanggung beban ini sendirian. Karena Armin meyakinkan gara-gara dia, Eren juga melakukan kejahatan ini. Untuk itulah Armin berkata ia dan Eren akan selalu bersama. Di mana lebih tepatnya, jika ada, mungkin itu ada di neraka. Menerima hukuman bersama dan yes, mereka akhirnya berpelukan, salam perpisahan. Eren pun menjelaskan bahwa sudah waktunya. Terlihat wajah Eren juga mulai menimbulkan bekas titannya. Di sini Eren akan menghapus ingatannya tentang tempat ini. Namun ia akan kembali mengingatnya ketika semuanya selesai. Dan ya, Armin juga berkata berikutnya mereka akan bertarung sampai mati. Dan setelahnya kita akan bersama di neraka. Nah, di sini diperlihatkan ingatannya berakhir dan Armin masih di atas kapal. Ini sebelum Hanji tewas ya. Itulah mengapa di dalam ingatannya Armin tidak tahu kalau Eren sudah membunuh 4/5 umat manusia. Karena itu terjadi di masa depan. Dan ingatan ini muncul kembali ketika, ya guys, ketika semuanya berakhir. Armin terbangun dan melihat sosok Eren yang sudah tidak bernyawa sedang dibawa oleh Mikasa. Sumpah, ini sedih banget, apalagi tangisan Armin. Di sini juga dijelaskan bahwa Mikasa juga mengalami ingatan yang kembali itu. Dan akhirnya Armin mengerti akibat dari pilihan Eren, membuat kekuatan Titan di dunia ini lenyap. Sementara itu yang lainnya juga mengingat ingatan yang diberikan Eren, mulai dari Jane, Rainer, Connie,
Ani. Sorry aja ya Pik-chan, lu tuh nggak diajak dalam circle ya. Soalnya Pik kan baru ketemu Eren di Marley, sedangkan Ani, Reiner, dan yang lainnya udah bersama Eren di Pulau Paradis. Lanjut, pertemuan Ani dan ayahnya akhirnya selesai. Lalu momen di mana Levi akhirnya tersandar di batu melihat arwah para pasukan pengintai. Levi berkata, inilah kesimpulannya, hasil dari persembahan jiwa kalian. Dan ya, mereka melakukan Shinso wo Sasageo untuk terakhir kalinya. Begitu pula dengan Levi. Di lain pihak juga, tiba-tiba arwah Sasha melakukan persembahan jiwa untuk Connie dan Jin. Sementara itu jiwa muda Falco dan Gabi, karena Gabi malu, akhirnya Falco di German suplex oleh Gabi. Lalu akhirnya ini dia, Ibu Reiner yang awalnya kita benci karena sifatnya, mulai menyadari kesalahannya dan tidak menganggap lagi anaknya sebagai alat, tapi sebagai seorang putra yang ia banggakan. Kembali ke sisi Eren, Mikasa, Armin, Mikasa ingin memberikan pemakaman yang layak untuk Eren dan membiarkan Mikasa pergi. Mikasa juga berkata bahwa Eren selalu tertidur di sana, dan ya, mungkin itu adalah tempat peristirahatan terakhir Eren. Lanjut, di sini pihak Marley menodongkan senjatanya kepada bangsa Eldia karena untuk memastikan apakah mereka Eldia masih punya kekuatan Titan, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Dan akhirnya Armin muncul dengan melepaskan semua perlengkapannya dengan kalimat dan pandai bicara Armin. Akhirnya pihak Marley percaya. Plus Armin mengungkapkan dialah yang membunuh Attack Titan Eren Yeager. Lalu di tengah jalan Mikasa bertemu Ymir versi dewasa. Ternyata alasan selama ini Mikasa sakit kepala adalah karena Ymir yang selalu berusaha mengintip di dalam kepala Mikasa. Mikasa tahu bahwa cinta Ymir itu adalah penderitaan baginya. Meski begitu, kehidupan yang Ymir ciptakan adalah alasan Mikasa ada. Dan terlihatlah momen di mana Raja Fritz saat itu mati ditombak oleh orang Marley dan tak melindunginya. Artinya pada momen ini, cinta yang membuat Ymir menderita bisa ia lepaskan dengan cara sosok raja yang ia cintai mati begitu saja. Memang sakit kehilangan orang yang ia cintai, tapi setidaknya pada saat itu Ymir akhirnya terbebas dari rasa sakit. Analoginya begini sih guys, Ymir mencintai Raja Fritz adalah sebuah penderitaan. Ymir merelakan kematian Raja Fritz, bahagia. Dan mungkin itulah kenapa Mikasa adalah orang yang ia pilih. Ya, Mikasa juga sama. Mikasa mencintai Eren adalah menderita. Karena jika Mikasa melakukan itu, Rumbling tidak akan pernah berhenti. Tapi pada akhirnya Mikasa merelakan kematian Eren dan sampai pada kesimpulan bahagia terbebas dari rasa sakit. Oke, lanjut ya. 3 tahun setelah Rumbling, kehidupan terus berlanjut. Terlihat anak Historia yang sudah berumur 3 tahun juga. Hidup bahagia bersama suaminya dan seekor anak anjing di sana. Terlihat juga benua Marley dengan bekas injakan Wall Titan membentuk danau-danau kecil. Ada yang masih selamat, ada juga yang sakit akibat penderitaan setelah insiden Rumbling tersebut. Sementara itu di Pulau Paradis, pasukan Yegeris akhirnya membentuk kelompok militer baru. Itu semua dilakukan untuk perlindungan diri karena takut umat manusia di luar lautan yang ingin membalas dendam. Wait, what? Ini jugalah wajah-wajah yang sempat muncul di season 3-nya. Ada para wartawan dan jurnalis dan juga Hitch. Oh ya, mungkin kalian hampir lupa, di sebelah kanan adalah Riko Brzezinska. Kalian pasti udah lupa kan? Dan ya, keluarga Sasha dan anak-anaknya memandang sinis coy. Sepertinya mereka nggak suka ya militer baru Paradis. Oh ya, Nicolo juga tetap ikut di keluarga Sasha ini. Mungkin KTP-nya udah jadi warga Paradis kali ya. Lalu dari POV Historia, ia sudah mendengar semuanya tentang masa depan yang diceritakan Eren saat itu. Titan mungkin sudah hilang tapi perang tidak. Dan terlihat Historia sebagai pemimpin Pulau Paradis sepertinya sudah membentuk ikatan ke semua negara. Ada perwakilan Asumabito dan mungkin ya negeri Nyonya Kopon dan negara lain. Sementara itu di dalam kapal mereka membaca surat Historia. Ya, mereka semua adalah teman-teman Eren di masa sekarang, di mana sepertinya mereka menuju ke Pulau Paradis. Di sini Ani cukup khawatir karena mereka adalah kelompok yang membunuh Eren yang dipuja oleh warga Paradis.
Ya, mereka semua ditunjuk sebagai pembawa pesan perdamaian dari negara-negara sekutu. Akhirnya Armin angkat bicara bahwa pasukan pengintai adalah sekelompok pemimpin yang tidak tahu kapan harus menyerah. Dan ya, Jane, Connie, Rainer hanya bisa tersenyum. Tapi kocaknya Annie menjawab dia adalah pasukan polisi militer, jadi kurang relate dengan ucapan Armin. Dijelaskan juga oleh Armin alasan kenapa warga Paradis tidak segera menghancurkan mereka, itu karena mereka ingin tahu cerita kita. Dan di suatu pulau yang admin tebak di Timur Tengah, Levi di sana membagikan makanannya pada para pengungsi. Ya, mata kapten kita sudah buta sebelah ya. Jadi putih gitu. Dan di tempat lain juga ada Onya Kopon dan Yelena. Di sana terlihat Yelena sedikit menangis karena mengingat Seke setelah melihat bola bisbol tersebut. Dan di tempat lain juga Gabi dan Falco menanam pohon untuk menghijaukan kembali pulau mereka. Dan ya, momen di mana mereka berada di atas kapal, Armin yang meraih salah satu bulu burung yang terjatuh pun berkata bahwa ia akan menceritakan kisah ini kepada mereka semua. Berpindah ke scene lain di mana akhirnya di depan sana, yaitu kota Shiganshina, tidak ada lagi tembok. Dan di sana, di bawah pohon tempat di mana Eren selalu tertidur, ada Mikasa yang sedang berbicara pada Eren yang telah dimakamkan. Mikasa berkata pasti Eren senang, karena teman-temannya datang untuk berkunjung lagi. Terlihat juga momen masa lalu yang menyatu ketika Eren kecil dibangunkan oleh Mikasa kecil. Melihat ini, Mikasa mulai menangis. Sumpah coy, nggak kuat admin pada momen ini, sedih parah. Sudah kuduga, pas dulu admin baca manganya aja sesak, apalagi pas dianimasiin. Di sini Mikasa ingin bertemu lagi dengan Eren, dan muncullah sosok burung yang mengangkat syal Mikasa. Ini adalah sebuah tanda di mana janji Eren dulu bahwa ia akan selalu memakaikan syal ini berulang kali pada Mikasa. Mungkin itulah maksud dari momen burung ini. Dan akhirnya Mikasa melihat burung tersebut terbang dan berterima kasih pada Eren. Lanjut, beralih ke scene kredit, di mana terlihat makam Eren selalu berganti musim. Dan pada momen tertentu makamnya dikunjungi oleh orang lain, oleh orang-orang yang mungkin mengenal Eren, ya mungkin Mikasa, Armin, dan yang lainnya ya. Dan akhirnya ada momen di mana akhirnya Mikasa Kerman meninggal dunia pada usia tua, dengan tetap menggunakan syal pemberian Eren sebagai bukti bahwa Mikasa tetap mencintai Eren sampai akhir hayatnya dan tak bisa melupakan Eren seperti yang Eren katakan padanya. Pohon tersebut pun semakin besar dan zaman sudah mulai cepat berganti. Kota Shiganshina sepertinya semakin canggih dan terjadilah perang lagi. Dan di sana terlihat makam Eren sampai terkubur di dalam pohon. Dan di momen terakhir, perang nuklir pun terjadi yang membinasakan sekitar kota Shiganshina. Beralih ke scene yang sepertinya masih Pulau Paradis, terlihat gedung-gedung sudah dipenuhi tumbuhan berakar. Tanda tidak ada kehidupan di sana. Lalu ada seorang anak kecil bersama anak anjingnya. Ia menemukan pohon yang bentukannya sama seperti yang Ymir temukan dulu. Dan kemudian anak ini pun masuk ke dalam pohon tersebut. Tamat. Ya guys, inilah akhirnya. Setelah penantian 10 tahun akhirnya tamat. Dan konten berikutnya akan admin buatkan video perpisahan untuk Attack on Titan. Jadi tunggu aja ya. So, jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.